warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Dona Asyifaur Rahma dari kelas 1A Prodi PGMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan khususnya untuk matkul Kondas IPS, yaitu dengan materi tentang pengaruh kebudayaan luar terhadap kebudayaan Indonesia. Mari kita ke pembahasannya. Yang pertama ada pengertian budaya. Budaya adalah sebuah fenomena kolektif yang dihasilkan oleh orang-orang yang berbagi lingkungan sosial yang sama secara mental diprogram dengan cara yang membedakan mereka dari kelompok sosial lainnya. Definisi ini memiliki makna adanya suatu gejala atau perwujudan yang diprogramkan secara kolektif. Dengan kata lain, ada suatu proses yang mengikat semua manusia setelah ia lahir. Yang kedua, pengertian kebudayaan. Kodjaningrat 2009 mengartikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Kebudayaan merupakan identitas suatu bangsa yang dapat membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Identitas budaya terdiri atas perangkat konsep dan nilai-nilai yang mengatur hubungan antar manusia dan Tuhan, antar sesama manusia, serta antar manusia dengan alam semesta. Kodjaningrat menjelaskan bahwa kebudayaan itu memiliki 3 wujud, yaitu suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat sebagai benda-benda hasil karya manusia. Yang ketiga, proses tumbuh kembang suatu budaya. Sinergi segenap komponen bangsa dalam melanjutkan pembangunan karakter bangsa terus diperkuat dalam rangka mewujudkan bangsa yang berkarakter, maju, berdaya saing, dan mewujudkan bangsa Indonesia yang bangga terhadap identitas nasional yang dimiliki, seperti nilai budaya dan bahasa. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, upaya pengembangan kebudayaan diarahkan melalui kebijakan, yaitu yang pertama, mengembangkan modal sosial untuk mengaktualisasikan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam menghadapi derasnya arus budaya global dengan mendorong terciptanya ruang yang terbuka dan demokratis bagi dialog kebudayaan. Yang kedua, mendorong percepatan proses modernisasi yang dicirikan dengan terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia modern yang berkelanjutan dan menguatnya masyarakat sipil. Yang ketiga, reaktualisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas nasional, meningkatkan kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman budaya dan menciptakan keserasian antar unit sosial dan budaya dalam bingkai keutuhan Negara Republik Indonesia NKRI. Langkah-langkah kebijakan yang dilakukan adalah yang pertama, menyelenggarakan berbagai dialog kebudayaan dan kebangsaan. Yang kedua, mengembangkan kesenian dan perfilman nasional. Yang ketiga, mengembangkan galeri nasional. Yang keempat, melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi perfilman dan meningkatkan sensor film. Yang kelima, melakukan stimulasi dan memfasilitasi penyelenggaraan Festival Film Indonesia dan Festival Budaya Daerah. Yang keempat, ada pengaruh kebudayaan Hindu, Buddha, Islam, dan Barat terhadap kebudayaan Indonesia. Pengaruh kebudayaan Hindu pada bidang ekonomi, yaitu timbulnya golongan baru dalam masyarakat, yaitu golongan perdagangan atau saudagar yang termasuk pada kasta Wajaya. Pada bidang sosial, yaitu kehidupan sosial masyarakat pada masa pengaruh Hindu, yaitu ada masyarakat agraria dan masyarakat maritim. Pada bidang bahasa, yaitu dikenalnya bahasa Sangsekerta yang kemudian menambah perbedaan antara bahasa Melayu atau bahasa Indonesia.
dikenal huruf Pallawa yang akhirnya berkembang menjadi huruf Jawa kuno, Bali, dan Bugis. Pada bagian ilmu pengetahuan, yaitu dikenalnya sistem kalender berdasarkan tahun Saka dan penulisan tahun Saka dengan menggunakan Candra Sangkala. Pada bagian seni, kehidupan sosial masyarakat pada masa pengaruh Hindu, yaitu ada masyarakat agraria dan masyarakat maritim. Pengaruh kebudayaan Islam terhadap kebudayaan Indonesia. Pada bagian tempat ibadah, ciri khas dari tempat ibadah yang bercorakan Islam yaitu bentuk atapnya bertingkat atau tumpang dan ada puncaknya, pondasi bangunan yang kuat dan agak tinggi, terdapat serambi di depan atau di samping dan adanya kolam atau parit di bagian dalam atau samping. Pada bagian keraton berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan sebagai tempat tinggal raja beserta keluarganya. Pada zaman kekuasaan Islam, didirikan cukup banyak keraton sesuai dengan perkembangan kerajaan Islam. Pada bagian batu nisan berfungsi sebagai tanda kubur yang terbuat dari batu bentuknya bermacam-macam. Pada bangunan batu nisan biasanya dihiasi ukir-ukiran dan kaligrafi. Kaligrafi adalah seni menulis Arab tanpa tanda garis atau harokat yang dirangkai sedemikian rupa sehingga terlihat indah. Pada bagian seni pertunjukan, di antara seni pertunjukan adalah semua pertunjukan yang menggunakan rebana dan adanya pementasan wayang dalam rangka menyebarkan Islam di Nusantara. Pengaruh kebudayaan Barat terhadap kebudayaan Indonesia. Dampak positifnya yaitu kreativitas, inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hidup disiplin, dan profesionalitas dalam lain-lain. Dampak negatifnya yaitu cara berpakaian dan mode. Di samping ada gambar celana robek-robek merupakan cara berpakaian orang luar, padahal dalam Indonesia khususnya dalam Islam yaitu dapat menunjukkan aurat. Yang kedua ada pergaulan bebas. Di bawah ada gambar pergaulan bebas yaitu free sex, minum minuman keras dan memakai narkotika. Dan cara berhura-hura. Di bagian pojok kiri ada cara berhura-hura masyarakat luar, yaitu dengan mengadakan konser atau party malam-malam di dalam suatu klub. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.